apa lingkungan beliau ini supaya kita dapat wawasan tentang budidaya beliau kembangkan. Oke, silakan siapa yang pertama? Pak, makan dulu Bapak Ben. Biar dilihat dulu. Oke, buka dulu baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perkenalkan dulu nama saya ya. Nah, selama ini dipanggil saya Pak Anas, namanya anak saya sendiri. Jadi nama saya Muhammad Syarifuddin Beni. Jadi panggilan Pak Anas ya. Nah, jadi Bapak Pak Wayan, Pak Guru sampean yang bawa kalian ke sini tentang mempelajari tentang lebah tawon bersama Lebah tawon saja Pak. lebah tawon aja. Jadi ada satu macam aja yang akan dijelaskan yang semampunya saya, yang selama ini saya alami, yang saya kerjakan. Jadi bisa ditanyakan masalah cara membuat kotak atau cara perawatan. Jadi nanti anak-anak akan menanyakan saya supaya saya bisa menjelaskan bagaimana cara membuat kotak yang terbaik. Jadi itu aja dulu, nanti dari Bapak Wayan yang akan memberikan saran. Silakan dari Guntur. Nama ya, perkenalkan nama baru. Oke, perkenalkan nama saya ya Rahmat Guntur, panggil Guntur Pak. Jadi ini kan kalau selama yang saya lihat di lingkungan sekitar kan biasanya banyak jebakan-jebakan di pinggir jalan itu. Nah itu untuk cepat berisi Pak, rahasianya gimana? Kalau tepatnya memang tempat kotak, kita bikin kotak dari kayu-kayu yang sudah tidak terpakai, kayu bekas. Kayu baru pun bisa juga, cuma kita harus open dulu. Di open dulu atau dipanggang ya, sampai supaya berbau asap. Nah, dan juga ada kayu yang tidak suka oleh lebah. Yang kayak kayu yang berbau nyengat. Yang berbau nyengat itu kita tidak perlu dipakai karena yang berbau nyengat itu tidak akan masuk. Nah, dan juga itu kotak itu kita bikin ukuran-ukuran yang kita mau, juga itu ada obatnya. Ada obatnya untuk pemikat dia. Nah, alhamdulillah seminggu kemarin saya pesan, kemarin baru datang barangnya. Ya saya tunjukkan barangnya ya. Ini ada 5 biji datang dari Jawa kemarin. Pengiriman dari Jawa, kami ada 9 orang. Jadi satu box yang datang dari Jawa, dari guna nama masing-masing. Jadi bukan kita rekayasa ya. Kalau kita cuma hanya membuat kotak saja, membuat kotak tanpa pemikat, mungkin saya rasa sampai jauh kayunya atau gabus talinya tidak termasuk. Nah, mungkin adik-adik yang lihat mungkin ya Arabnya blokir. Nah, alhamdulillah ada kayu yang tidak cocok dengan lebah, itu memang tidak mau. Tapi sudah memakai ini, dia memakai barang ini, tapi kalau dia tidak mau kayu itu, dia tidak mau sampai jauh kayu itu tidak akan mau. Jadi ini barang saya yang selama ini saya pakai, baru datang kemarin malam. Ini ukurannya berbeda-beda, harganya berbeda-beda juga. Ada yang 39.000, ada yang 50 lebih. Ini yang 54 kalau nggak salah. Ada yang 29, ya 29.000. Itu saya tebus.
Nah, jadi kemarin malam baru datang barangnya, dibagi oleh ketua dari kantor PIB. Nah, jadi dibagi semua, hubungan pas nih. Bapak Wayan bilang kemarin akan mengumpulkan kalian anak-anak SMA untuk hadir di sini. Nah, untuk memperlihatkan tahu cara bikin, cara mengolesnya. Nah, jadi nanti saya tunjukin semua cara mengolesnya di kotak dan juga cara di kotak permanen, kotak ala Jepang, kotak ala Indonesia ada juga, dan kotak ala kampung ada juga. Nah, ada 3 kotak. Nah, dan kotak pemikat adalah kotak pertama. Nah, kotak pemikat kotak pertama. Jadi ada 4 kotak ya. Nah, yang sudah siap. Nah, lagi kita pakai kotak permanen yang mana kita mau. Nah, ya itu aja Pak. Begitu. Terima kasih. Air apa? Air apa? Yang total ya. Oh, yang total gel ya. Barangnya batik seperti anunya tawon. Cuma saya pernah mencoba bikin sendiri. Ikut di HP, melihat di HP. Ya selama ini saya coba 2 kali gagal. Nah, paksa saya pesan kembali. Nah, jadi Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Imam Dhani dari kelas 2. Ingin bertanya, rekomendasi kayu apa saja yang bisa dibuat penutup kotak lebahnya? Nah, kalau kayu, kalau bagusnya kita cari kayu kelapa, yang tidak berbau. Nah, kayu-kayu seperti yang tidak berbau, kayu kelapa, kayu kelambayan, ya, kayu kapuk, meranti. Nah, ada yang dijual kayu meranti, ada juga, ya. Kalau triplek itu mengandung kimia yang berbau oleh lem. Nah, kalau membuat kotak budidaya, nah, bisa juga kita pakai triplek, ya. Mungkin anak-anak mungkin pernah lihat di HP, ya. Nah, bisa juga pakai triplek. Cuma kita harus open. Di open selama 1 minggu supaya bau kimia yang ada itu hilang oleh bau dari asap daun apakah yang kita akan pakai open. Nah, pakai daun, pakai kayu-kayu yang mengasap, ya, yang berasap, supaya dia bisa menghilangkan bau, itu aja. Nah, asalkan jangan kayu yang berbau nyengat. Kalau beli kayu, kita cium dulu kayu. Kayu ini baunya nyengat apa tidak? Nah, apabila berbau nyengat, tidak usah beli. Gagal. Tidak jadi, tidak mau. Ya. Berarti ya walaupun pakai pemikat apapun, kalau kayunya baunya nyengat ya nggak bisa, Pak. Hah? Walaupun pakai pemikat apapun, tapi kalau kayunya baunya nyengat tetap nggak bisa. Kalau kayu yang berbau nyengat seperti kayu apa di sini ya? Itu biar kita pakai pemikat ini dia tidak mau juga. Nah, biar tidak pakai pemikat dia tidak mau juga. Cuma kita kan tahu kayu di sini. Biarpun kayu papan yang sudah kering ya, kayu ini kita bisa juga mengetahui kayu itu tidak akan mau. Nah, kayu akasia mau, ya, papan-papan akasia bisa juga, itu bagus, kuat, keras. Nah, jadi mungkin baunya nggak ada ya, kalau sudah di open. Yang penting kalau kayu yang berbau tidak bisa dimasukkan ke daun. Ya, siapa lagi yang mau tanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Saputra, bisa dipanggil Yoga. Saya ingin bertanya, berapa lama dan berapa banyak lebah dapat memproduksi madu? Nah, kalau masalah lebah masuk ya tergantung dari kita pemasangan. Pemasangan lebah itu sebagusnya yang terbaik di waktu musim-musim hujan. Nah, itu pemikatan ya, pemikatan musim hujan. Itu kita pemikatannya itu kita bawa ke pohon karet di hutan, kita pikat ya dengan obat yang ada, kita bikin kotak. Nah, jadi dia istilahnya masuk itu di waktu hujan karena dia tempat dia tidak sesuai dengan keadaan. Di waktu hujan dia basah dan dia akan datang dia akan mencari kotak tempat-tempat yang terlindung. Nah, kalau sudah masuk di kotak itu kalau kita pemasangan sekitar 3 atau 4 hari, kita lihat, kita perhatikan dia dalam satu pemasangan pertama itu setiap minggu kita perhatikan di kotak itu apabila ada isi, berarti 5 hari sudah ada sarang. Nah, 5 hari itu sudah ada sarang. Nah, bisa juga kita langsung kita bawa pulang ke rumah. Nanti kalau pemindahan ke kotak permanen itu di waktu sudah pemanenan. Nah, kita panen madunya, anaknya kita ikat di kotak permanen. Nah, kita pindah tawonnya ke kotak permanen. Nah, bukan sih semua tidak diambil, enggak. Kalau diambil semua itu tidak masalah. Diambil semua, cuma kan kita pindah anaknya. Madunya diambil kita, anaknya kita ikat di rak-rak. Yeah. Nah, itu ada kayak kotak itu. Bawakan kotak permanen yang dibawa, nak. Itu bawakan itu kotak ke sini. Ya. Bawa semua ke sini. Ya, tunjukin karena istilahnya kan di videokan. Nah, kalau kita panen kotak lebah yang istilahnya kotak lebah pemikat ya. Nah, kita kotak pemikat kita bikin cukup 1 papan persegi. Nah, jadi kalau ketinggiannya kira-kira bersama 1 papan ya. Nah, untuk pemikat supaya tidak berat ya. Nah, kalau ini bawa ke hutan otomatis kita mungkin kalau dia tidak mau masuk kita rugi juga. Kita lebih baik pakai kotak yang kecil, kotak pemikat ya. Nah, seperti kotak kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu. Nah, kotak. Ya. Jadi, nanti kalau mau panen madu, kalau sudah ada di kotak pemikat, kita gantung di rak. Ya, kita gantung ada berapa sarang, 3 atau 4 sarang. Kita gantung. Setelah tawonnya kita pindah ke dalam kotak permanen ala Jepang ini. Ini susunan cara ala Jepang yang saya lihat di HP ya, bukan saya belajar di mana-mana ya. Saya jujur aja saya lihat di HP juga. Nah, jadi nanti kata pasang kayak gini. Nah, setelah itu kalau yang ini juga, ini rangkanya kita kasih kawat seperti ini. Ini kotak permanen Indonesia. Nah, jadi nanti kalau ada anaknya kita taruh di bawah. Kalau di sak tengah ini aja cukup. Nah, kita potong sak anaknya, kita taruh di tengah. Sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting dia bersentuhan kayak gini. Ukuran pas dengan kotak raknya. Nah, nanti apabila kita panen kita akan mengambil dari sini aja madunya di atas. Nah, perbatasan di antara kawat ini. Nah, apabila kita potong madu di atas, anaknya ini terikat oleh kawat. Nah, ini karet ini kemarin saya memasang waktu saya panen. Ya, saya memasang waktu saya panen.
pasti harus pakai karet pertama ya. Kalau kita memindahin bisa juga pakai karet ini supaya menahan supaya dia tidak jatuh. Nah, atau pakai tali rupiah bisa juga. Nanti kalau dia sudah jadi, ini kita panen sampai sini aja, karena di sini rak kanan. Nah, rak madu ada di atas. Ya, ini penjelasannya. Jadi rak yang kayak gini, ini kotak rak permanen. Nah, kalau rak biasa ini tidak ada. Ya, satu bila aja. Nah, satu bila aja seperti di sana. Tolong bawakan sana itu. Ambil satu nah itu. Ada kotak yang tertutup sana yang kosong. Tolong salah satu ambil yang di sana. Ah, yang ada tuh atapnya. Nah, ya kotak tawon tuh ya. Ya, turunkan tutupnya, turunkan. Ya, kotaknya bawa ke sini. Ya, kotak ini dia pergi karena berhubungan tidak terjaga, kita tidak tahu, kita tidak pernah perhatikan ya, karena beradanya cicak, adanya semut. Ini penyakit tawon ini terganggu oleh cicak, semut, kecoak. Nah itu kita harus menjaga. Nah karena berhubungan saya sibuk, ya, jadi saya kurang perhatikan semua barang jadi. Sudah dibawa pulang sampai di sini dia pergi, dia meninggalkan sarang. Isinya yang mana? Yang ada isi tahun ini kan? Ini akibatnya dia terganggu oleh Nggak tahu sih. Cicak atau kecoak. Kalau cicak kan memakan anak-anak tawon, tawon, madu, tawonnya. Nah kalau ratunya kemakan oleh cicak, ya otomatis anak buahnya akan dia tidak ada lagi. Ya dia mencari ratu kembali. Jadi ini rak biasa. Nah, jadi kita budidaya kayaknya. Oh, ada cicaknya tuh. budidaya juga yang biasa. Tanpa Madunya Ya, tanpa kawat. Madunya nggak ada. Belum ada. Iya. untuk Itu untuk anu itu loh, untuk pemikatnya. dari penjebak kita pindahkan ke budidaya ini untuk ngurung ratu Pak. Ayo Pak. Nah, mengurung ratunya kita bisa juga seperti ini. Nanti saya berikan contoh cara bikinnya. Nah ini. Saya ambil anu. Ada sama banyak udah punya ulun ada keren Pak. Pak ada 8 motor. Punya ulun sudah ada. Ada nggak? Ada Pak. Yang dapat itu. Iya. Itu punya kamu Kak saya. 26. Ini kelompok 6. Kelompok 6, Pak. Pencit ikan Banyak isinya, lihat tuh tadi. Terbang-terbang di dalam. sarangnya. Belum, baru. Sarang madunya. Baru tawonnya sarangnya belum gitu. Sangat banyak isinya ada bisi. Oh, makanya banyak. Jadi kalau kita istilahnya kalau anu nggak usah terlalu panjang. Ini cuma hanya untuk mencontoh ya. Untuk contoh aja. Nggak usah terlalu panjang. Nggak usah terlalu panjang. Kita bulatkan ini jadikan. Nah kita lipat. Yang itu. Kalau ini kawat ini kan tidak mudah tembus oleh tawon yang anak buahnya. Jadi anak buahnya itu gigitannya itu kuat giginya. Kalau kita pakai jaring yang hitam kayak gitu kan, itu bisa tembus. Nah di bawahnya nanti kita tutup kayak gini. Kita tutup kayak gini. Terlalu panjang dari saya nanti tidak sampai. Jadi dua itu kan. Sesuai sama jari. Jadi kita bulatin ya. Misalkan di dalam ini ada rongganya, ada lebar, ada tempatnya. Nanti kita ada pakai kawat. Coba tolong kawat, ada kawat. Nah, itu ada kabel bekas kabel itu sana yang sudah dibakar. Nah, iya itu nah.
Ini contohnya di rakyat. Gantung ya. Contohnya ini kan ratunya sudah berada di dalam nih. Misalkan jangan hanya ratunya aja, sama anak buahnya kira-kira 5 atau 6 ekor kita masukkan. Ratunya masih kita pegang, kita masukkan anak-anak buahnya dulu, baru masuk ratu kita tuh. Ini langsung kita ikat. Kita gantung begini. Ini waktunya jangan sampai lama. Pengurungan ratu. Berapa hari itu, Bang? Itu paling lama 24 jam. Ya, paling lama 24 jam. Nanti cukup 1 hari aja atau 6 jam. Pagi kita masuk, kalau bisa sore. Kalau induknya ini sudah berada semua di dalam kotak. Kalau keluarganya dia sudah berada di dalam kotak, nanti kita lepas ini sorenya. Berarti nggak usah lama ya? Sorenya kita lepas karena dia malam itu dia tidak mau akan pergi. Ini cuma ada pintunya, pintu penjaganya apa? Ratu. Pesanannya tidak datang. Nah, jadi saya mungkin ke obatnya, jadi uangnya untuk pintunya mungkin tidak cukup ya. Nah, jadi tidak datang. Nah, jadi cuma datang obat aja. Jadi ini Kayak gini istilahnya cara beradaptasi Pak ya Pak? ya. Beradaptasi ini ya? Ya. Jadi untuk Jadi kalau pagi tadi masukkan Pak ya, sore nih udah lepas Pak ya? ya sore kira-kira nanti Jadi dilepas gitu aja kan dari ini kan dilepas. Nanti kan kita keluarkan Pak ya? keluarkan aja. Ini nanti kita ambil, ini kawat kita ambil. Nah setelah itu nanti ratunya kita turunkan ke sini supaya dia berkumpul kembali dengan keluarganya. Tuh. Ya alhamdulillah kepunya saya cuma hanya diusir oleh cicak, semut. Di waktu saya panen belum pernah dia besoknya pergi. Sebut angkrang Pak emang. Cuma kalau bisa piara ini harus ada persiapan di bawah kakinya, itu harus diberi solar apakah supaya semut tidak naik. Nah, di waktu panenan pertama otomatis di bagian kotaknya ini pasti ada tetesan madu. Madu itu makanan semut. Nah, jadi kalau apabila ada madu, itu semut akan berbondong-bondong untuk mencari makanan. Nah, jadi sama aja seperti di kota ala Jepang juga nanti dibikin kayak gini juga. Mungkin kalau memang dia bikin agak pendek lagi tidak masalah. Yang penting ada keluarganya berapa ekor di dalam berkumpul. 3 atau 4 ekor. Nah, supaya untuk informasi. Nah, dia informasi nanti ada keluarganya datang. Iya Pak, ini ada bos kita ada di sini. Nah, tolong carikan makanan kasih kami terkurung ini. Nah, dia berada di dalam. Bukan sih saya mendengar mereka bicara bukan, karena dari HP juga ada ya. Nah, dari HP juga ada. Bisa selanjutnya nanti kalian lihat di HP juga ada. Karena ini yang nyata yang kita lihat. Nah, nanti kalau kotak budidaya itu ketinggiannya cuma 25 cm. Ketinggian 25 cm. Lebarnya itu kotak pas itu 30. Ya, 30 cm. Lebar 30 cm, panjang 40 cm. Tidak terlalu besar Pak ya? Tidak besar juga. Nah, ini masih ada catatan saya dulu mulai dari awal saya bikin. Ini masih ada catatannya. Ukuran kotak tinggi 25 cm. Lebar 30 cm, panjang 40 cm. Nah, jadi itu kotak budidaya supaya tidak terlalu berat dan terlalu besar. Ada juga kotak yang bertinggi 2. Nah, ada.
Jadi kita kalau sudah kayak gini, nanti kita bisa juga belajar lewat HP tanpa lagi. Jadi sama guru. Nanti siapa tahu nanti budidayakan tawon di sekolahan kan Pak ya? Nah, Pak, ini kalau pengalaman sampean enak yang kayak gini atau yang seperti itu? kalau saya tiga-tiganya saya pakai. Nah, tiga-tiganya saya pakai, berada di sana barangnya sudah jadi. Nah, ini karena saya bikin ini kotak biasa yang raknya tanpa kayak gini. Nah, ini kotak budidaya yang kayak gitu ada. Kalau ini nanti kalau kita panen, contohnya ini, kita panen, ini kita kalau yang ini kita akan mempersiapkan tali atau karet. Nah, kita ambil madunya, ini sisa anaknya ya, kita gantung kembali di sini. Seperti pakai karet tadi. Nah, kita akan gantung kembali seperti ini. Kita akan kembalikan dia seperti ini. Nah, madunya sudah kita ambil, anaknya kita kembali seperti ini. Kita taruh lagi di sini. Sedangkan gini, kita bisa juga jual anaknya. Cuma sayang, kalau saya belum pernah saya jual anaknya karena berhubungan apa? Memperbanyak induknya lebih cepat untuk mendapat madu. Nah, karena saya sayang sama anaknya, untuk makan aja saya sayang. Memang enak anaknya tawon ya. Mancing. Nah, ini untuk batunya. Kalau seperti kotak pemikat, ini salah satu, tolong ambilkan kotak yang hitam tuh. Ya cara anunya juga ya, cara gosoknya juga biar juga. Nah, jadi kita ambil secukupnya. Nah, kalau seperti ini, barang seperti ini, kita ambil secukupnya aja. Seperti cuma hanya satu kotak ini. Nah, kita ambil secukupnya seperti ini aja. Selain yang semprot, ada yang semprot ada. Nah, kalau ada 5 atau 6 biji, kita bisa lebih banyak lagi. Itu isinya apa, Pak? Nulis bawah, cuma nggak disebutkan, jadi aja. Paling baunya. Kayak telulut gitu. Iya, kayak telulut. Nah, barangnya. Dibuat dari apa, Pak? Ini terbuat dari sarang tawon, cuma pakai obat dia. Di sini kemarin saya bikin terbuat dari sarang tawon juga. Saya masak mengikuti seperti dari HP. Banyak semutnya. Ya, yang semut yang berbau yang kecil banyak. Kalau pakai ini saya pesan pertama dulu, saya takut, saya khawatir ya. Saya beli cuma satu bambu punya kawan. Alhamdulillah banyak yang masuk sampai ke arah Blok G. Iya, yang ke Blok G banyak, memang hampir semua itu Pak. Ya. Jadi saya pakai ini. Punya saya sendiri cuma semut, kecoak yang ada di dalam kotak. Madunya, tawannya mana nggak ada? Jadi ini nanti kalau kita mau pemasangan pikat, kita pikat di hutan. Nah, ini di rak ini misalkan kita gosok dengan ini. Nah, ini baunya harum. Baunya harum ini. Baunya mengundang tawon. Nah, jadi kita gosok dulu kayak gini. Dan setelah ini di kotaknya ini kita oles juga, kita gosok-gosok ya. Nah, setelah ini di dalam adakan lubangnya, ini lubangnya. Nah, ini kita gosok di sini lebih banyak.
Nah kalau apabila ada sisa kita tempel-tempelkan di bawahnya supaya baunya, aroma bau pemikat ini tercium. Nah di luar juga kita kasih, di bagian sini kita kasih juga, kita tempel-tempel kayak gini juga. Nah ini kekuatannya 1 bulan. Ketika kena air enggak apa-apa itu, Pak. Nggak boleh. Nah usahakan ini harus ada tutup seperti ini. Jadi Bisa nggak ada ininya. pemikat ini dia seperti kita habis mempersiapkan kotak semua. Nanti kita kasih lapisan seperti ini, apa karpet, toseng. Nah, supaya menjaga bahan ini jangan sampai terkena air. Nah, jadi dia lama tahanannya di sini kecium. Nanti kita gosok-gosok kayak gini, ya dia selipkan di sini nyaka, ya selip-selip kayak gini. Ini cuma memberi contoh ya, memberi contoh. Jadi selip kayak gini. Nah, kekuatannya ini 1 bulan. Dalam 1 bulan tidak ada yang masuk, kita datang ke sana, kita menambah ini kembali, tambah lagi. Kita tambahin lagi, ini kita bersihkan kotak lagi. Jadi kotaknya itu kalau awal harus bersih. Nah, di bawah. Nah, seperti kotak kayu kering. Jangan anggap kayu kering, kayu-kayunya ini kayu memang kayu kering, kita harus panggang juga. Supaya bau aroma apa saja yang ada itu Ini Pak mau dibawa pulang. tercium bau itu aja. Anak dibawa bule mana? Nah itu aja untuk penjelasan seperti untuk pemikatnya, ini obatnya yang kayak gini. Nah ini untuk kotak pemikat, ya kotak istilahnya ala kadarnya berapa raka. Tapi kalau 1 papan aja, kita bikin 1 papan lebih ringan. Nggak berat lah, Pak. Nah ada berat di bawah. Nah, Kan ada panasnya. Ya. Itu yang kami pasang, anak-anak itu udah masang, cuma nggak pakai ini, Pak. Langsung atas itu. Kayak di sini pakai bukaan tuh gimana? oh balik begini. Oh enggak. Jadi ini kan tanpa ini. Kan tertutup. Jadi itunya tertutup samping, Pak. Ini ada meja nanti apa ya? Itu Bisa juga. dipotong ya. Nah, pintunya dia di mana saja kita posisi. Iya. Ada pintunya bisa dilepas gitu kan itu. Ya. Ada pasang ini. Pintunya biar kita pindah taruh di samping sini, bagus juga. Pintunya tidak bermasalah. Jadi kotaknya kita bikin kayak gini aja untuk ringan. Nanti sampai di sana bikin di rumah, di sekolah siap kayak gini lagi. Kotak permain kayak gini lagi. Nah jadi pemindahannya nanti dari ini. Ini kan kalau sudah umur 1 bulan, otomatis ini sesak Pak. Iya. Karena kurang tinggi. Nah, ketinggiannya paling 25 cm. Ketinggian. Terus cara mindahnya apa? Kan ini kan ratunya dulu nih. Ya kan mencari ratunya. Untuk mengetahui ratunya itu seperti kita potong dulu itunya atau kita lihat dulu ratu-ratunya. Ini kan, nah ini rak Pak. Ini rak. Kalau yang nggak pakai rak Pak, itu kan anu Pak terhalang oleh susunannya Pak. Nah kita ambil sarangnya dulu. Sarangnya dulu. Ya. Kita ambil sarangnya, kita pindah ke tempadah. Nanti kita habis potong sarangnya, kita lihat seperti ini kan ya, kita perhatikan di mana sela. Nah yang ini kita ambil sarangnya, kita potong. Ini kan 2 nih, jadi kita potong, ambil 1. Nanti di mana apabila di sini ratunya, apabila ada ratunya di situ berarti kita ambil. Nah kalau apabila belum, ini yang ini tadi kita tidak ketemukan, kita taruh di sini dulu. Nah mencari di sarangnya dulu. Nah biasa dia berada di sarang muda. Ya sarang muda, sarang yang masih agak putih. Cirinya lebih besar Pak ya. Lebih besar, panjang. Warnanya? Hah? Warna hitam kah atau gimana? Nah warnanya itu hampir sama sama anak buahnya juga. Buahnya Ya. Kan terkadang ada yang agak hitam tuh. Ya. Ada yang agak hitam, yang besar itu apakah itu termasuk ratu? Oh itu pekerja. Pekerja. Iya pekerja pembuat madu di dalam.
yang bulat hitam, yang bulat hitam itu dia menunggu di dalam rumah ini, ya di dalam ruangannya. Jadi dia cuma hanya pembuat madu. Nah, pembuat madu. Jadi yang keluar masuk yang kecil itu dia mencari makanan-makanan. Jadi memberi kepada mantrinya, untuk membuat madu sarang di dalam. Ini panas. Sering kan ini kita lihat kan terkadang di sarangnya ini hitam semua gitu, nggak ada madunya. Atau pengaruh dari bunga atau gimana? Bisa juga bunganya kurang. Nah, bunganya kurang, dan juga di waktu itu pas dia mau musim madu bunganya habis. Seperti akasi, sering ini yang hitam ini kan, ini terus hitam ini ada apa tadi? Nah, ini kemarin ada anaknya. Oh, ada anaknya. Nah, ini kemarin dia mau mengisi madu tidak sempat. Tidak sempat. Jadi dia cuma hanya sudah ada telur anaknya dimakan semut. Nah, jadi kalau ini posisi anak ini, terus ini madunya ada. Jadi kalau kita ambil, nanti ini yang kita ambil, ini kita gantung lagi Pak ya. Ini akan digantung kembali. Ya. Ini sering kan yang hitam-hitam nggak ada, anaknya juga nggak ada, tapi hitam aja. Nah, itu sudah. Tapi kalau induknya masih ada, itu jangan dibuang. Oh, berarti nggak usah dibuang ya? Oh gitu. Itu kalau saya tidak dibuang. Nanti bisa lagi. Nanti dia akan mengisi kembali. Ya. Oh, gitu. Dia akan mengisi kembali baby tawon. Nah, dia akan tutup nanti jadi anak tawon lagi. Nah, nanti yang perbatasan yang di mana dia akan bikin madu, di situ dia akan bikin madu lagi. Yang punya saya seperti yang di sebelah sini, ada di belakang situ, itu sarangnya sepenuh ini hitam semua ini. Ya. Tapi kosong, saya biarkan. Alhamdulillah sekarang terisi kembali. Nah, dia mengisi kembali babynya tawon, anak-anaknya, ya babynya yang kecil, dia mengisi kembali, dan juga dia di atasnya untuk tempat makannya dia siapkan kembali. Terkadang kan ini kan di sarang ini ada yang calon-calon ratu itu apa kan harus diambil dulu kan? Kalau calon tabur ratu itu berada di bawah. Iya, di bawah biasanya. Calon ratu nanti itu kelamaan kita panen Pak. Oh gitu. Ya, kelamaan kita panen. Nanti kalau ada calon ratu itu dibuang. Nah, kita ambil, kita buang ratunya itu, dimatiin. Calon baru. Kalau kita ambil dong Pak, kita simpan atau kita pindah di mana? Ada kita Cuma gitu. bisa pindah Pak. Kotak ini, rak ini ada calon ratu. Ratunya ini warnanya sudah sebentar lagi netas, ya. Kita ada berapa? 9 rak. Kita bagi ambil 3 rak. Kita pindah ke kotak sebelah. Nah, kita pindah ke kotak sebelah. Itu pun kotak ini cuma saya hanya melihat di HP, belum saya alami. Yang kita pindah yang ini tadi, yang calon ratu, kita taruh di atasnya. Ini kotak lama, dan ini kotak baru. Nah, jadi kita taruh di atas, dia akan saling bagi nanti. Nah, apabila ratu yang baru ini netas, kalau kita perhatikan ratunya ini sudah netas, berarti masih sudah ada di dalam. Kita perhatikan, cari tahu. Kalau sudah ada di dalam, ini baru kita berikan. Dan pakai alat khusus apa? Baju? Nah, saya cuma hanya itu aja. Baju yang ada jarinya, Gitu aja. ya. Pakai itu panennya. Pakai kaos tangan. Kan ada yang alami, ada yang Ya, ada pakaian yang untuk memanen tawon ada, cuma duitnya
Panennya ini siang Nah, hari itu apa? saya rakit sendiri Sore gitu. dari baju itu. Sama Saya lagi Pak, anaknya panennya itu sore atau pagi gitu Pak, panen galang. kalau bisa kita panen supaya tahunnya tidak galak. Ya, dia biar tidak terlalu galak. Itu kita panen kalau kita punya safety, kita punya baju safety ya. Itu sore hari, kira-kira habis asar. Seperti ini, nanti ya, seperti ini ya. Nah, kita panen sore karena dia mengundang emosi itu agak kurang. Nah, dan juga cara memanennya, pengasapannya jangan terlalu banyak. Pengasapannya cukup kita diberi asap begitu aja, melewati aja. Nah, jadi kalau kebanyakan nanti istilahnya bau asap yang terbuat oleh kita ini ada yang bisa menyengat buat dia, bisa mengusir dia. Itu seperti asap, jangan pakai kulit telur. Oh gitu Pak ya. Ya. Kalau bisa dari serabut kelapa. Nah, seperti ada di situ mungkin ada masih. Serabut kelapa ya. Saya bikin kemarin sedikit, saya panen. Tapi tinggal ada 1-2 bila aja lagi nih. Rambut kelapa kita pukul, setelah itu kita sobek-sobek seperti ini. Nanti kita bikin sebesar ini aja, kira-kira sebuah pipa pap. Kita bakar tiup ya. Ini aromanya, baunya manis. Jangan memakai kain, jangan memakai lepis ya. Jangan memakai kulit telur, kardus. Itu baunya tercampur oleh lem. Bisa juga kita mengusir dia. Kalau pakai ini atau kena akarnya sirih, daun sirih. Kita tahu ya, daun sirih ya. Akarnya itu memang pekerjaan lama. Itu kita belah, kita jemur sampai kering, baru kita bisa pakai bakar. Kalau ini pagi kita ambil, kita bikin, sore kita bisa pakai. Karena ada kelapa yang sudah kering. Ya. Jadi asapnya jangan banyak-banyak. Memang barang ini kan milik. Iya. Di sekolah tuh udah banyak Pak kotak itu, cuma belum kami pindah lagi Pak, masih dijebakan itu. Alasannya biar ada waktunya berkenan nantinya kan bisa langsung mempraktek anak-anak ini kan cara mindahnya itu loh. Kalau yang jebakan sudah banyak itu Pak di depan dan sering tak ambil itu juga kan nggak berdaya, dia cuma jebakan aja. Bisa juga. Nanti Ada yang penuh udah itu. Ada yang penuh itu. Enggak lepas anak-anak kan. Siap Pak, saya siap. Iya Pak ya. Siap membantu. Iya, jadi anak-anak supaya tahu langsung gimana cara mindahnya. Ya, terus apa ikatnya dan ini tadi yang ratunya gitu kan. Ya. Berarti baju sebelum itu harus siapa ya? Kita harus beli kawat jaring baju nyamuk. ada aja tuh nanti. Ya, kawat jaring nyamuk kayak gini. Ini lubangnya ini dia bisa memberi makan dari luar. Kalau kita tidak sempat seperti kalau di sekolah, pagi kita memindahkan ratu di wadahnya. Itu kalau bisa besok pagi, besok mau pulang sekolah. Besok masuk sekolah. Mau pulang sudah kan jam 4 biasanya ya Pak ya? Iya. Nah, kita datang ke kota kita lepas. Jadi hari ini paginya kita praktek pemindahan, besok sorenya sekitar kita mau pulang sebelum lonceng bunyi kan kita pindah dulu. Kalau sore anak-anak kan sudah pulang ke rumah masing-masing. Iya kan Pak ya? Gitu lah. Terus ini kan jebaknya kan jauh-jauh nih. Membawa pulangnya ini kalau tergetar oleh sepeda motor, rontok nggak kira Pak sarangnya Pak? Nah, itu
yang penting ya itu harus terjaga. Kalau jebakannya itu sudah lama. Jebakan itu kalau ya pikatannya itu umurnya paling lama itu 20 hari. Itu sarang masih kecil-kecil. 20 hari. Sarangnya masih kecil-kecil, Pak. Belum terlalu bobot oleh madu. Nah, seperti saya bawa punya Bapak ini kemarin, 2 biji ke rumah. Itu dari sini saya berangkat 6:30. Sampai di sana mungkin ada jam 8 lewat. Perjalanannya tidak akan cepat. Karena apa? Sarang itu akan rontok karena lunak. Sarang ini lunak. Apalagi bobotnya ini tergantung oleh induknya. Tambah lagi madunya di atas. Ini madunya berair itu lebih lunak lagi kalau getaran. Jadi kita bawa dua orang satu sepeda. Nah, yang satu kan sepeda pegang, jangan dikalungi. Kalau bisa, kalau gerakan gelonjang, tangan ini ikut. Enggak keluar. Jadi ditutup. Lubangnya itu ditutup. Ditutup dengan daun, ya. Lubangnya kita tutup sama daun supaya tidak keluar. Berarti bikin lubang itu cuma satu Pak ya? Satu. Banyak lubang kan banyak nutup nih. Tutup. Banyak lubang banyak tutupnya. Di Solo tuh ada Pak ini Pak yang jebakan tuh ada banyak Pak, itu ada 8 berapa itu garisnya Pak. Ini saya juga. Yang di dalam SMA tuh tak taruh itu sama di dalam tuh ada. Lapor dia ke Pak Andri, Bisa lapor. praktek ya cara mindahnya ya. Ini aku beri ini aja. Budidaya ada juga itu. Ada otak budidaya Pak, tuh belum isi ada juga otak budidaya. Iya. Saya juga. Nanti siap karet aja. Ada yang ini juga ada ininya Pak, ram itunya. Yang belum nanya nak, kelompok yang belum nanya. Ada yang belum nanya dulu. Di sini kita lihat ke anunya. Nanti kita action nanti di sekolah. Hari itu sudah action kita kan nanti ya. Nanti kita bikin kotak budidayanya. Terus tempat itunya sambil bunganya. Yang belum nah. Kalau yang sudah nggak usah ditanya. Berarti bunga ini Pak anak panas ya? Lebah itu udah nyengat mangsanya mati kenapa itu? Menyengat Iya. mangsa mati. Enggak disengat mangsa mati. Enggak. Dia ada sengat kita gitu. Ada yang mati itu kenapa gitu? Memang mati ya Pak kalau menyengat mangsa. Kalau dia misalnya kita datang disengat saya sama belum pernah lihat ya. Kalau habis disengat, ya habis disengat kita, dia mati karena dia habis sengat kita itu ada dia punya peler sedikit. Ya dia punya ekor kecil itu namanya pelernya ya. Itu lengket ke badan kita. Ya. Lengket ke badan kita. Induknya juga meninggalkan tempat itu kita tidak tahu yang mana. Nah, saya juga belum pernah melihat tawon yang nyengat saya mati, setelah habis nyengat mati. Mungkin dia habis keracunan. Ya tawon mungkin habis keracunan di tanaman sayur. Jadi ada orang perkebunan sayur habis menyemprot sayur. Dia habis ambil bunga sayur ya. Nah, datang kita panen dia nyengat langsung jatuh mati berarti habis kena racun. Jadi tawon belum pernah saya lihat saya dapat yang habis nyengat mati. Cuma kalau tawon mati dalam satu kotak ada. Itu dia kena racun. Satu ekor yang membawa racun ke kotak itu, seluruh tawon yang ada di dalam kotak akan musnah. Biasanya kalau begitu bangkainya di sana ya Pak? Ya. Apa di tempat lain? Bangkainya ada di sana apa di tempat Nah lain? iya, bangkainya ada di dalam kotak. Karena dia habis mengambil makanan
seperti penyemprotan timun, ada sayur timun. Seperti SMK kan ada kebun timun, kebun sayur. Mereka menyemprot. Tawon itu datang ke sana mencari madunya, sari madunya timun atau sari madunya kacang. Nah, pas sampai dia di sana, kita habis nyemprot. Nah, di situ dia mengambil madunya, dia ngambil sari madu, dia bawa pulang, masuk ke dalam kotak sini. Besok pagi semua dia akan masuk. Mantap ya. Pagi kena regen Pak ya. Nah, Regen itu kan kuat banget madunya. itu anunya kendalanya Pak ya. saya kemarin kegagalan semut angkrang, situ saya semprot pakai air regen. Iya. Sama tahun-tahunnya mati. Tawonnya mati. Saya mau pelihara. Ini yang mau saya pelihara lagi ini lalat BSB. Black Soldier Fly namanya. Akan semua sampah-sampah yang ada di tempat kita. Ayam, Mogot ya? Dia akan Dia nanti dia menghasil madu juga, Pak. Menghasil madu juga. Ulat dia Pak. cuma hanya untuk mangkoknya. Oh gitu. Ini baru nanti kalau sudah jadi ini kalau sudah jadi nanti baru saya tunjukin kembali. Oh ya ini Pak, sama Pak Wayan, Pak barang saya sudah siap, sudah jadi, ini gimana mau ditunjukkan kepada anak-anak. Ulat Pak. Produksi dia ini untuk unjun itu nih. lebih tinggi. Oh, ulat unjun. Produksi lebih Iya. tinggi. Salah satunya untuk unjun. Iya. Apa magot? Apa? Magot ya. Magot. Nanti kalau sudah jadi Pak, Nggih. nanti ada baby magotnya, ada sulfa, ada pulvanya, persulfa, ada persulfa, ada lalatnya. Kalau sudah siap, baru saya bilang ke Pak Wayan. Baby magot itu bayi magot. Ayam magot. Ya karena barangnya belum datang juga, saya masih bikin tempatnya masih. Berarti dari markisane nektarnya banyak Pak ya? Nah, markisa bunganya, ada. ya bunganya yang mau mengundang tawon seperti supaya dia ada kemana-mana mencari bunga. Ya, Pak Wayan, saya kita nanamin aja Pak. Iyalah. Nanam ini. Markisa. Iya, di sana kan rencanakan kan untuk budidaya itu kan pakanannya kami bikin juga gitu. Nah, kalau markisa kalau mau bawa ada juga tunggulnya yang saya Oke potong. ya. Pas Sudah aja. ada. Iya. Jadi mau